Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Agus Jumadi dari Prodi PGMI semester 2 Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Faef Saifuddin, MPDI. Langsung ke pertanyaan pertama, sebutkan apa saja permasalahan yang dianggap kategori kenakalan pada peserta didik di tingkat sekolah dasar atau MI. Yang pertama yaitu berkelahi dengan teman sekelas. Kejadian ini biasanya akan dialami oleh anak-anak, terutama anak laki-laki, mulai dari kesalahpahaman, berebut bangku, atau bahkan karena hal-hal prinsipil yang dirasa perlu diperjuangkan oleh anak-anak itu. Yang kedua, mencuri barang milik teman. Karena rasa iri, ingin memiliki atau ketidakmampuan seperti menjadi motivasi anak untuk mencuri. Selanjutnya, membuli teman di sekolah. Salah satu kenakalan anak yang kini menjadi sorotan adalah bullying. Banyak anak, bahkan orang dewasa, tak menyadari bahwa membuli orang lain akan mengakibatkan dampak buruk yang dialami oleh orang tersebut. Tanpa disadari, hal ini sama saja dengan merusak mental orang lain. Bagaimana jika si korban tak cukup kuat menerima bulian dari temannya? Tentu akan banyak hal buruk yang akan terjadi. Selanjutnya, bolos sekolah karena pelajaran tidak menyenangkan. Kebanyakan dari anak-anak yang membolos sekolah itu disebabkan oleh pelajaran yang tidak disukai atau bahkan kegiatan di sekolah yang tidak menarik. Dalam hal ini, guru harus dapat memperhatikan pelajaran dan juga kegiatan di sekolah sehingga perhatian anak akan selalu terfokus pada kegiatan positif di sekolah yang menyenangkan. Selain itu, orang tua juga harus memastikan bahwa si kecil ada di sekolah. Lanjut ke pertanyaan kedua, berikan solusi yang efektif dan efisien dalam menanggulangi kecanduan gadget, utamanya game online di tingkat peserta didik di sekolah dasar atau MI. Ada beberapa cara untuk menanggulangi kecanduan peserta didik di tingkat SD dan MI, yaitu yang pertama, orang tua harus membuat aturan. Hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah sadar akan bahaya gawai pada anak. Selain gangguan motorik, gangguan sosial, yang paling pasti adalah gangguan kesehatan pada organ mata yang dapat mengalami kerusakan fatal. Buatlah kesepakatan dengan anak berapa lama boleh main gawai atau gadget dan kapan waktunya. Perjanjian ini harus disiplin, dikontrol, dan ditegakkan oleh orang tua agar anak-anak ikut disiplin. Orang tua juga harus konsisten dengan aturannya. Yang kedua, mengalihkan perhatian anak. Cobalah di sini sebagai orang tua untuk mengambil peran dengan membuat sesuatu hal yang dapat mengalihkan perhatian anak pada gadgetnya. Misalnya, dengan membuat kegiatan menyenangkan di luar rumah, bermain, berkebun, berolahraga bersama, dan sejenisnya. Aktivitas yang melibatkan anggota keluarga di luar ruangan akan membuat anak sedikit bisa melupakan gadgetnya. Ajak anak beraktivitas seru, berhenti sejenak dari ponselnya. Selanjutnya yang ketiga, batasi akses penggunaan. Jangan membiarkan anak bisa mengakses semua menu dan fitur yang ada di gawai atau gadget. Jika ingin bermain game, pilihlah jenis game yang aman dan edukatif. Batasi akses Play Store yang memungkinkan anak mengunduh aplikasi apa saja. Buat kesepakatan dengan anak-anak. Tujuan pembatasan ini agar anak tidak semakin larut dalam aktivitas dunia maya.
Semakin anak menemukan hal baru, maka akan semakin asik dalam permainan gawainya. Selain itu, cara ini juga untuk mencegah efek buruk pornografi pada gadget. Lanjut, keempat, sediakan permainan alternatif. Saat ini banyak orang tua yang memberikan gadget pada anak sebagai mainan. Padahal masih banyak mainan edukatif yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan usia perkembangan anak. Saat ini ada banyak jenis mainan edukatif di pasaran. Pilih jenis mainan yang juga bisa membuat anak fokus dengan mainan tersebut. Membuat anak berkreasi membuat sesuatu sehingga ia tidak cepat bosan saat menggunakannya. Yang kelima, disiplin, konsisten, dan tegas. Tips agar anak tidak kecanduan gadget yang juga penting dilakukan adalah bagaimana bisa disiplin, tegas, dan konsisten dalam membuat aturan, membatasi penggunaan, dan mengajak anak bermain. Jangan sampai ada perbedaan pendapat antara ibu dan ayah yang akan membuat anak akhirnya membantah aturan yang ada. Sebelum disosialisasikan pada anak, orang tua harus membuat kesepakatan dulu dan berjanji untuk komitmen dengan aturannya yang ada. Tidak menganggap orang tuanya pelin-pelan, bisa dinego soal aturan. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan perbedaan minat dan bakat peserta didik yang muncul di dalam kelas yang sama. Peserta didik yang memiliki masalah belajar tidak sesuai dengan minat dan bakatnya akan sangat membebani psikisnya. Masalah yang sering muncul adalah kurang percaya diri dalam melakukan segala sesuatunya. Oleh karena itu, perlu adanya toleransi antara orang tua, guru, dan teman-teman sebayanya, serta kebijakan sekolah untuk saling membantu mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Untuk mengatasi peserta didik yang sudah terlanjur masuk sekolah tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, ini perlu dibentuk suatu kelompok belajar minimal untuk menumbuhkan motivasinya untuk tetap belajar. Lanjut ke pertanyaan keempat, langkah apa sajakah yang Anda akan lakukan dalam menyelesaikan kasus bullying atau perundungan yang kerap terjadi pada peserta didik di tingkat sekolah dasar atau MI? Bullying sangat tidak baik untuk kesehatan psikologi pelaku dan korbannya. Psikologi pelaku bullying akan membentuk karakter yang keras kepala, sombong, bahkan dapat memicu kriminalitas. Sedangkan bagi korban bullying akan membentuk karakter yang tidak percaya diri, gelisah, bahkan sampai ingin mengakhiri hidupnya. Dalam rangka mencegah dan mengatasi bullying di sekolah dasar atau MI, maka perlu adanya kerjasama dan hubungan yang baik antara guru, orang tua, dan staf-staf sekolah. Sekolah sebaiknya membuat program-program mengusung sekolah anti-bullying, di mana program tersebut dapat disosialisasikan kepada siswa mengenai masalah perilaku bullying tersebut. Mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua dan komite sekolah. Guru dapat memberikan bimbingan secara intensif mengenai masalah bullying di sekolah. Menciptakan hubungan yang baik dengan orang tua siswa, senantiasa setiap saat menanamkan pendidikan nilai kepada siswa dan membuat suatu pembelajaran yang dapat meningkatkan perkembangan sosial siswa dan mencegah perilaku bullying melalui pembelajaran kelompok dan role playing. Orang tua harus memiliki pemahaman mengenai perkembangan kepribadian dan sosial anak, serta cara mencegah perilaku bullying di sekolah. Orang tua harus aktif mengikuti pelatihan mengenai pola asuh yang kondusif untuk perkembangan kepribadian dan sosial anak tersebut. Selain itu, orang tua juga harus aktif dalam organisasi komite sekolah dan melakukan komunikasi secara intensif dengan guru mengenai perkembangan anak mereka. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5. Apa sajakah materi perkembangan peserta didik yang telah Anda pelajari?
dari pertemuan awal hingga akhir yang dapat diterapkan di sekolah. Yang pertama, karakter perkembangan kemandirian dan karir remaja serta implikasi dalam pendidikan. Yang kedua, pengembangan potensi minat dan bakat peserta didik di lingkungan sekolah. Ketiga, karakteristik perkembangan moralitas dan keagamaan anak dan remaja. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.